panitia, dan hadirin yang mengikuti kegiatan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Budi, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat beliau hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka debat calon ketua dan calon wakil ketua OSIS masa bakti 2022-2023 pada hari Selasa 11 Oktober 2022 yang bertempat di Aula SMA Negeri 3 Amlapura. Hadirin, berikut adalah susunan acara kegiatan hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars dan Himne SMA Negeri 3 Amlapura. Ketiga, doa. Keempat, sambutan wakil kesiswaan atau pembina OSIS. Kelima, acara debat. Keenam, penutup. Hadirin yang pembina OSIS yang saya hormati, Ketua OSIS masa bakti 2021-2022, begitupun juga para panitia pemilihan Ketua OSIS masa bakti 2022-2023 yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, beserta perwakilan dari masing-masing kelas yang hadir untuk mengikuti sesi debat calon Ketua OSIS SMA Negeri 3 Amlapura tahun pelajaran 2022-2023. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ide Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliau hari ini yang seyogyanya mungkin kegiatan ini dilaksanakan hari Jumat kemarin karena kendala teknis persiapan, sehingga pelaksanaan kegiatan dilaksanakan hari ini. Ya, yang perlu adik-adik semua ketahui, Bapak Ibu Guru juga ketahui, kegiatan ini sudah kita laksanakan di akhir September. Jadi persiapan calon pengurus, verifikasi berkas, hingga beberapa calon yang hadir di depan hari ini menjadi sebuah calon kandidat yang akan bertarung nanti di dalam perhelatan kegiatan pemilihan OSIS di SMA Negeri 3 Amlapura. Jadi kegiatan ini kita rutin laksanakan setiap setahun sekali. Jadi suksesi kepemimpinan OSIS setiap tahun kita laksanakan. Ya, jadi tujuan kegiatan debat ini tidak lain tidak bukan adalah bagaimana menyiapkan calon pemimpin kita, minimal dia mampu berdiri di depan menyampaikan sesuatu, menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk kemajuan sekolah kita. Ya, jadi sekali lagi inilah tahap belajar kita, tidak mesti harus sangat bagus, sangat baik, tetapi optimalkanlah kemampuan kalian, tunjukkanlah kalian saya mampu untuk itu. Dimana kita saatnya belajar di sini, di sekolah kita di tempat belajar, di tempat terkait dengan pendidikan ataupun tentang budi pekerti, tentang keterampilan. Ya, jadi berbicara di hadapan orang banyak. Calon Ketua OSIS SMA Negeri 3 Amlapura tahun pelajaran 2022-2023 hari ini 11 Oktober 2022 jam 9.25 saya buka secara resmi. Bapak kata yang bisa saya sampaikan. Dipersilakan duduk ke tempat yang sudah disediakan. Ke tempat yang sudah disediakan. Dan paslon ketiga dipersilakan duduk ke tempat yang sudah disediakan.
Para paslon dipersilakan. Nama saya Anika Mangtri Lilyasari. Perkenalkan, nama saya Anika Mangtri Lilyasari dari kelas 11 MIPA 2 sebagai calon ketua OSIS periode 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Nika Wulandari dari kelas 104 sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Ignesa Adi Darmayoga dari kelas 11 MIPA 1. Saya di sini sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Nita dari kelas 103. Di sini saya sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Nika Wulandari dari kelas 11 MIPA 1. Saya selaku calon ketua OSIS periode 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Kadek Pranyantari dari kelas 11. Saya sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Pertama-tama, saya akan membacakan tata tertib debat terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami yaitu membangun siswa SMA Negeri 3 Wakra yang disiplin, berkarakter, unggul, inovatif, dan berprestasi berdasarkan terang tekanan. Misi kami yaitu yang pertama, meningkatkan kedisiplinan dengan menaati peraturan yang ada. Yang kedua, mewujudkan siswa-siswi yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur, berakhlak dan berbudi pekerti luhur sebagai wujud bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, meningkatkan karakter siswa-siswi yang menjaga kelestarian hidup dan menjaga adat dan budaya. Misi kami yang keempat, mewujudkan siswa-siswi yang menjunjung tinggi karakter dan toleransi sesama manusia melalui wujud bakti menghormati semua warga sekolah. Misi kami yang kelima, menjadikan akun media sosial sebagai sarana informasi yang positif dan inovatif. Misi kami yang keenam, memberikan wadah kepada siswa-siswi untuk menyalurkan minat dan bakat melalui ekstrakurikuler dan kompetisi yang diadakan, baik akademik maupun non-akademik. Sekian pemaparan visi dan misi dari kami. Terima kasih. Dilanjutkan dengan paslon 2. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya dan wakil saya akan memaparkan visi dan misi saya. Yang visi akan dijelaskan oleh wakil saya. Visi kami yaitu menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 3 Aulapura yang disiplin dan berprestasi. Selanjutnya misi akan dijelaskan oleh ketua saya. Misi kami adalah yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi SMA Negeri 3 Aulapura. Yang ketiga, menjadikan OSIS SMA Negeri 3 Aulapura sebagai wadah untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki siswa dalam bidang tertentu, melalui ekstrakurikuler dan lomba dalam sekolah maupun di luar sekolah. 4. Meningkatkan kinerja OSIS SMA Negeri 3 Aulapura menjadi yang lebih berkualitas dan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Silakan dilanjutkan oleh paslon 3. Baik, terima kasih. Di sini kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami mewujudkan siswa-siswi SMA Negeri 3 Aulapura yang berprestasi, aktif, disiplin, toleransi, dan solidaritas. Misi kami yang pertama, menanamkan sikap disiplin kepada siswa dan siswi dengan peraturan sekolah. Yang kedua, mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspek. Yang ketiga, meningkatkan kinerja OSIS dengan mengedepankan sikap solidaritas. Yang keempat,
menyalurkan bakat dan potensi siswa dan siswi melalui kegiatan ekstrakurikuler baik akademik maupun non-akademik. Yang kelima, membangun kebiasaan karakter siswa melalui penerapan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu menggali pengetahuan para calon tentang topik program penegakan disiplin jiwa wirausahaan dan kasus bullying. Soal yang pertama. Jika Anda terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, kegiatan apakah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kreativitas siswa? Waktu dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan melaksanakan program saya, yaitu yang pertama, ini untuk kreativitas siswa. Jadi saya akan melaksanakan lomba-lomba di dalam KTS atau apapun, serta kreativitas siswa. Saya akan melaksanakan lomba-lomba untuk di sekolah, dan saya akan mengajak siswa-siswi untuk mengikuti lomba tersebut, baik non-akademik maupun akademik. Sekian, terima kasih. Baik. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua untuk paslon 1. Bagaimanakah cara Anda menegakkan tata tertib di sekolah? Waktu dimulai. Cara saya menegakkan tata tertib di sekolah dengan cara mengajak siswa agar menaati peraturan yang ada serta tata tertib sekolah. Saya akan melaksanakan sidak setiap minimal satu kali dalam sebulan. Waktu terus berjalan. Sekian, terima kasih. Cukup. Bagaimana cara Anda memanfaatkan lingkungan sekolah untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan peserta didik? Waktu dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya menjawab tentang kewirausahaan. Saya akan mengajak siswa-siswi atau seluruh warga sekolah untuk memilah sampah di lingkungan sekolah, baik organik maupun non organik. Jadi setelah kita kumpulkan, kita akan mengolah sampah-sampah tersebut menjadi suatu kerajinan atau barang yang dapat ditukarkan menjadi uang, dan meningkatkan kreativitas siswa dengan cara menjaga lingkungan sekolah supaya lingkungan kita tetap bersih dan terjaga. Cukup. Apa yang dapat Anda lakukan dengan maraknya kasus bullying dan pelecehan seksual yang terjadi, khususnya di lingkungan sekolah? Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab.
kita itu sedang viral-viralnya. Saya akan mengajak siswa-siswi agar pintar menggunakan sosial media, dan saya akan melaksanakan sosialisasi terkait media sosial atau bullying yang ada di dalam sekolah. Dan saya akan melihat cara pencegahan bullying di sekolah dengan cara melihat karakter siswa-siswi yang ada di dalam lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih. Itu dia jawaban dari paslon terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Kegiatan apakah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kreativitas siswa? Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan melaksanakan lomba-lomba yang berkaitan dengan poster atau kemudian mapping untuk melatih kreativitas siswa dalam menggambar maupun membuat poster online. Menegakkan tata tertib di sekolah. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, saya akan mengevaluasi terlebih dahulu dan menselesaikan tata tertib sekolah dan mengadakan sidak-sidak setiap minggunya maupun 2 kali dalam seminggu atau 3 kali untuk melatih ketertiban siswa, apakah siswa itu terus melanggar atau tidak, dan berusaha untuk bisa siswa untuk mengikuti aturan yang ada di sekolah. Itu saja, cukup. Pertanyaan ketiga. Bagaimana cara Anda memanfaatkan lingkungan sekolah untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan peserta didik? Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Hal yang pertama saya lakukan yaitu akan melakukan kegiatan lomba yang berkaitan di bidang ekonomi untuk menjadikan kegiatan itu sebagai bidang wirausaha, seperti mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Sekian jawabannya saya. Wakil Ketua OSIS, apa yang dapat Anda lakukan dengan maraknya kasus bullying dan pelecehan seksual yang terjadi, khususnya di lingkungan sekolah? Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Pertama terlebih dahulu kami akan mengadakan sosialisasi tentang bullying dan pelecehan seksual. Dan kami akan menjelaskan bahwa bullying itu dapat mengganggu mental siswa yang dibully tersebut, dan kami juga akan melihat siswa untuk tidak melakukan hal tersebut supaya tidak ada siswa yang takut untuk bersekolah di sini, dan juga mencegah siswa yang terkena gangguan mental. Jadi jawaban saya. Baik, itulah jawaban dari sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Kegiatan apakah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kreativitas siswa? Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Apabila kami terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kegiatan yang akan kami lakukan adalah kegiatan pembuatan mading minimal 1 bulan sekali untuk mengembangkan kreativitas siswa. Sekian, terima kasih.
terpilih, kami akan menerapkan peraturan yang tegas agar menciptakan suasana yang kondusif dalam mengikuti pembelajaran, mengikuti kegiatan seperti kegiatan kemarin menjadi tuan rumah dalam PR. Dan apabila kami terpilih menjadi wakil dan ketua, kami akan terus mensosialisasikan betapa pentingnya disiplin untuk diri kita ke depannya. Terima kasih. Manfaatkan lingkungan sekolah untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan peserta didik. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih, izin jawab. Ya, karena usia peserta pendidik sekarang memang usia produktif, jadi kita akan mensosialisasikan bagaimana wirausaha di dalam sekolah, yaitu dengan menerapkan untuk dijadikan kerajinan, dan kita akan jual pada saat ada kegiatan, misalnya pada saat KTS ataupun lainnya. Sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, apa yang dapat Anda lakukan dengan maraknya kasus bullying dan pelecehan seksual yang terjadi, khususnya di lingkungan sekolah? Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Mungkin kita akan mensosialisasikan apa itu bullying dan cara mencegahnya gimana, dan dampaknya itu seperti apa kepada siswa, agar siswa-siswi SMA Negeri 3 Amalpura tahu dampaknya itu akan seperti apa ketika bullying terus-terusan ada di sekolah kita. karena pada umumnya korban bullying ini pada umumnya akan merasakan kecemasan, trauma yang besar pada dalam dirinya. Jadi maka dari itu kami apabila terpilih menjadi wakil dan ketua, kami akan mensosialisasikan bullying tersebut agar menciptakan suasana yang baru, tidak adanya diskriminasi atau bullying kepada siswa atau korban. Terima kasih. Bagaimana cara Anda? Waktu dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawabnya. Untuk memperkenalkan nama sekolah dari kualitasnya, kita bisa terus ikut serta lomba di kabupaten maupun provinsi. Kita terus ikut dan berusaha untuk memenangkannya. Nah, dari itu kita harus di sekolah, kita harus memiliki wadah untuk lomba tersebut. Jadi kita harus mulai dari sekolah. Jadi kita harus aktif di lomba-lomba di sekolah agar kita bisa melaju ke jenjang yang selanjutnya. Dan kita harus aktif dalam media sosial agar masyarakat yang lebih luas tahu bahwa SMA 3 itu bisa melaksanakan kegiatan seperti apa. Kita harus aktif menguploadnya di sosial media. Sekian dari saya, terima kasih. Waktu dimulai dari sekarang. Boleh diizinkan saya menanggapi dan sedikit menambahkannya. Kita kan punya akun Instagram OSIS SMA Negeri 3 Amalpura. Kita bisa memposting kegiatan-kegiatan yang positif yang dimiliki oleh siswa
dilihat dan semua orang tahu bahwa potensi yang dimiliki siswa-siswi SMA dari Alabora tidak kalah jauh dari sekolah lain. Itu saja. Terima kasih. Pertanyaannya adalah, ke depan, apa yang Anda lakukan untuk membantu promosi sekolah? Waktu dimulai dari sekolah. Terima kasih. Jawab saya sama tadi dengan cara memposting video atau foto-foto tentang kreativitas siswa dan potensi yang dimiliki siswa dalam bidang tertentu supaya bisa dilihat banyak orang dan diapresiasi siswa-siswa SMA dari itu memiliki potensi yang baik dalam bidangnya. Terima kasih. Cukup. Waktu dimulai dari sekarang. Dalam mengaktifkan Instagram Wisma Mura bisa kalangan masyarakat bisa melihat kreativitas siswa SMA Negeri 3 Amapura baik secara akademik maupun non-akademik. Terima kasih. Pertanyaan untuk paslon 3. Di antara kepemimpinan demokratis dan otoriter, manakah yang menjadi pilihanmu? Jelaskan alasannya. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin kami akan lebih memilih yang demokratis karena untuk mungkin dalam demokratis kita bisa lebih sama-sama untuk melakukan kerjasama dengan baik dan sikap kepemimpinan yang ada dalam siswa didik untuk membangun jiwa kepemimpinan yang demokratis di atas. Baik, izin saya menanggapi dan menambahkan. Demokratis atau otoriter? Kepemimpinan demokratis atau otoriter? Kita harus melaksanakan demokratis, kepemimpinan demokratis karena dalam bangsa Indonesia kita itu di dalam sistem presidensial di mana kita diajarkan untuk musyawarah dan mufakat agar kita mencapai tujuan bersama dan kita demokratis untuk bersama-sama mencari jalan dan bersama-sama melangkah ke masa depan. Sekian, terima kasih. Closing statement dari pertanyaan untuk paslon 1. Apa yang menjadikanmu layak untuk menjadi ketua OSIS? Waktu dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Saya layak menjadi ketua OSIS karena saya memiliki jiwa kepemimpinan dan public speaking yang bagus. Sekian, terima kasih. Tapi kurang bagus. Terima kasih. Jika Anda merasa layak, Anda harus juga bisa mengkoordinir seluruh siswa yang jumlahnya 800-an untuk bisa mengikuti apa yang Anda sarankan, ada aturan-aturan yang Anda berikan
kepada seluruh siswa tersebut. Terima kasih. Pertanyaan untuk paslon 2. Bagaimana Anda menyikapi kesuksesan dan kegagalan yang terjadi dalam hidup Anda? Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Silakan saya menjawab. Jika saya mendapat kegagalan, saya akan menjadikan itu untuk sebagai motivasi supaya bisa lebih berusaha dan lebih bisa mencapai apa yang saya inginkan. Dan jika saya mendapat keberhasilan, saya akan lebih berusaha lagi untuk bisa mendapat hasil yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin benar menurut saya, karena kegagalan itu adalah sebuah motivasi untuk menjadi pengacu semangat lagi untuk kita berjuang untuk kedepannya untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Dan pada saat kita sudah berada di kesuksesan, itu mungkin bukan berarti kita sudah sepenuhnya berada di titik itu ya, tapi masih ada jalan yang akan kita lalui lagi ke depannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk paslon 3. Bagaimana cara Anda memimpin organisasi agar semua anggota menjalankan perannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab? Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya akan mempertegas dan mengajak kerjasama mereka, karena dalam setiap organisasi pasti mereka mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Dan saya akan mengingatkan tanggung jawabnya mereka masing-masing agar bisa melakukan kerjasama dengan baik dan kompak. Cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya memberi tanggapan. Untuk memimpin sebuah organisasi, kita harus berjalan bersama dan satu visi dan misi, satu tujuan untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik. Oke, sekian. Terima kasih. Apa yang Anda lakukan jika teman dekat Anda melanggar tata tertib sekolah? Waktu dimulai dari sekarang. Atas pertanyaannya, izinkan saya menjawabnya. Jika teman dekat saya melanggar tata tertib sekolah, saya akan tetap mencatatnya, karena kita sebagai OSIS kita harus mempunyai jiwa profesionalitas dan tanggung jawab yang besar. Jadi jika teman dekat saya melanggar aturan, saya akan mencatatnya dan akan menegurnya nanti supaya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Sekian, terima kasih. Baik, izinkan saya mengulanginya. Jika teman dekat Anda melakukan pelanggaran, kita harus punya jiwa yang profesional. Meskipun teman dekat Anda harus tetap mencatatnya, dan tidak boleh ada kelonggaran, karena aturan itu harus wajib dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Itu saja, terima kasih. Pertanyaan untuk paslon 2. Apa yang Anda lakukan jika berhadapan dengan siswa yang suka melawan atau menentang instruksi yang diberikan? Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Hal yang pertama saya lakukan yaitu akan menasihati siswa tersebut dan mengajak dia berbicara. Sebenarnya dia ada masalah apa dan kita harus memiliki pendapat yang baik, dan kita harus tahu karakter siswa tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih, izin menjawab. Karena apabila ada siswa yang
siswa agar tidak mengulangi hal tersebut kembali. Pertanyaan untuk paslon 3. Misal ada anggota yang memiliki kinerja buruk, Anda lebih memilih mengeluarkan anggota tersebut atau tetap mempertahankan keutuhan anggota? Waktu dimulai dari izin jawab. Terima kasih. Kami akan mengevaluasi anggota kami apabila terpilih. Dan kami akan komunikasikan lagi agar tidak adanya miskomunikasi kepada anggota, agar aku waktu dimulai dari sekarang. Jika ada salah satu anggota yang bermasalah, kita harus di dalam rapat itu kita harus mengevaluasi kinerja OSIS tersebut, dan kita harus komunikasikannya dan mengajak siswa tersebut ditanyakan apakah benar, dan kita harus mengajak dia untuk belajar berorganisasi lagi. Sekian, terima kasih. Kepada paslon 1 dipersilakan. Paslon nomor urut 1. Boleh buka aja Mas sekalian apa? Buka Mas sekalian. Ya, biar kelihatan. Pilihlah kami sebagai kandidat nomor urut 1. Disiplin dalam waktu, ikhlas dalam membantu, karena orang bijak pilih nomor 1. Silakan dilanjutkan oleh paslon 2. Jika kalian masih cocok dengan visi misi kami, maka pilihlah kami paslon 2. Bersama kami satu hati, satu tujuan, sukses bersama paslon 2. Paslon 2, sukses, sukses, sukses. Silakan dilanjutkan oleh paslon 3. Kami kandidat nomor 3. Berani maju di tengah perbedaan. OSIS hebat, bermartabat, selalu semangat wujudkan tekad. Yang bisa saya sampaikan hari ini sebagai moderator dalam acara debat Capres dan Cawapres. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dari saya tutup dengan para musanti. Oh musanti, santi, santi.